Shalom sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini kita belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 28 dengan tema melayani dengan sikap seorang hamba. Dan subtema untuk firman Tuhan ini adalah melayani bukan dilayani. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu sepanjang minggu ini. Semuanya dalam keadaan baik dan kami dapat bersekutu bersama pada hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pada masa ini kami belajar firman Tuhan. Kami memohon pimpinan-Mu supaya kami dapat menyediakan hati dan pikiran kami belajar firman-Mu dan mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 28. Tetapi sebaiknya sidang jemaat memperhati dan membaca dari ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-28. Bagi ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Kamu harus berbuat demikian karena Anak Manusia tidak datang untuk dilayani. Dia datang untuk melayani orang serta menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah mengenai permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes untuk kedua orang anaknya supaya dapat duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus apabila Tuhan Yesus menjadi raja nanti. Dengan kata yang lain, memohon kedudukan yang tertinggi dalam kerajaan yang Tuhan Yesus berikan nanti. Ketika ini Yesus menuju ke Yerusalem dan Yesus mengetahui bahwa dia akan menderita, disalibkan dan mati. Yesus sanggup mengalami penderitaan ini demi untuk keselamatan umat manusia yang percaya kepadanya. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes atau istri Zebedius ini tidak sepadan bahkan menyedihkan hati Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus bukan menjadi raja di dunia ini atau bukan mendirikan kerajaan di dunia. Melainkan dia menuju penderitaan dan kematian. Murid-murid dan orang-orang percaya tidak mengerti apa yang Yesus lakukan. Maka Yesus berkata kepada Yakobus dan Yohanes, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta itu. Sanggupkah kamu minum cawan penderitaan yang akan kuminum?" Kita boleh lihat ini dalam ayat yang ke-22. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa para penguasa yang tidak mengenal Allah menindas rakyat. Para pemimpin mereka selalu menekan rakyat, tetapi tidak demikian halnya kamu. Jika seorang antara kamu menjadi orang besar, dia harus melayani orang lain." Dan akhirnya Yesus memberikan penekanan bahwa mereka harus meneladani dia. Yaitu seperti dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani orang serta menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kata melayani adalah dari kata diakonian, melayani yaitu melayani tuannya di meja makan. Menjadi pelayan berarti menjadi hamba pada zaman itu. Dalam konsep kerajaan Allah, justru melayani seperti hamba itu yang ditinggikan. Maka hal itu diterapkan dalam melayani jemaat atau umat Tuhan. Jadi bertentangan dengan permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes yang menginginkan anak-anaknya diberi kedudukan yang tinggi, duduk di sebelah kanan
dan sebelah kiri Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang berhak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah melaksanakan mandat yang diberikan oleh Allah Bapa, turun dari surga dan menjadi manusia, sanggup menderita dan memberikan dirinya menjadi penebus bagi banyak orang. Akhirnya Yesus Kristus mengalami kematian. Setelah bangkit dan naik ke surga, dia diberi tempat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara dan saudari, jika seseorang hendak menjadi yang terbesar, dia harus melayani orang lain. Dan jika menjadi yang pertama, harus menjadi hamba Yesus Kristus yang melayani Tuhan Yesus Kristus, yaitu jemaat atau umat Tuhan. Kunci melayani itu adalah mengutamakan kepentingan orang lain. Maka setinggi manapun pelajaran kita, mungkin kita ada degree atau apa saja yang tertinggi, akan tetapi kita harus tetap rendah hati untuk melayani dan mengutamakan kepentingan orang lain supaya semua orang dapat dibawakan kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengingat cerita pra-misioneri bahwa badan misi Basel Mission menghantar misioneri untuk melayani suku Memegun yang dikatakan oleh pegawai British North Borneo yang sangat terkebelakang atau orang asli yang mundur. Selain pendeta, Basel Mission juga menghantar dokter atau nurse untuk memberi obat atau merawat orang-orang sakit. Juga menghantar guru dan orang yang pakar dalam pertanian untuk membangun pendidikan dan ekonomi anggota-anggota gereja kita. Ini berarti para misioneri telah melayani gereja kita dengan sikap seorang hamba dan bukan dilayani. Justru itu kita percaya mereka menjadi sangat penting bagi Tuhan dan tentunya sangat penting bagi gereja kita dan diingati sampai bila-bila. Saudara dan saudari yang dikasihi, demikian pula sekarang ini. Saya percaya bahwa semua kita, terutamanya kepimpinan gereja, EJKJ, para penginjil, pelayan ibadah dan sekolah minggu, kamu telah melayani dan sedang melayani. Dan semua anggota jemaat juga saling memperhati dan melayani. Pasti kamu menjadi yang sangat penting bagi Tuhan dan jemaat kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati agar kita hidup saling melayani. Karena melayani bukan sahaja menyenangkan hati orang lain, tetapi juga menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Justru itu wawasan yang benar adalah tekad untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, memikul salib, dan menjadi hamba Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami sudah pelajari. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami, supaya kami meneladani Engkau untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.